Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan dari kelas FSC 20 dengan NIM 200-267. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UAS mata kuliah pengelolaan dan penyamaran industri yang diampu oleh Ibu Mutiara Salsabila. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 sendiri itu memiliki makna atau definisi, yakni kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Lalu ada karakteristik dan kategori limbah B3. Untuk kategori sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 memiliki karakteristik yang pertama adalah mudah meledak, di mana jika bereaksi bisa meledak, dan ada mudah menyala, di mana dia bahan kimia yang apabila eh, mencapai suhu tertentu dia bisa terbakar. Lalu ada reaktif, tapi apabila dia bereaksi dengan air ataupun udara dia bisa bisa menyala ataupun meledak. Lalu ada infeksius, lalu ada korosif. Lalu untuk kategori dua sendiri itu memiliki karakteristik yang beracun, yang mana beracun itu eh, berbahaya bagi kesehatan manusia apabila terhirup melalui inhalasi ataupun absorpsi dan lain-lain. Sekarang ada fasilitas penyimpanan limbah B3. Untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 ini ada beberapa macam. Pertama ada gedung. Gedung itu teruntuk semua kategori, kategori 1 ataupun 2. Silo juga sama untuk kategori semua kategori. Lalu di sini ada tangki yang dimana untuk menyimpan limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan spesifik umum. Lalu ada kontainer. Kontainer itu untuk B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan spesifik umum. Lalu ada waste pile, yakni untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus, dan ada waste impoundment juga untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Lalu ada fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 ada beberapa macam, yakni adalah pertama ada penimbusan akhir, dan ini ada yang kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Lalu ada sumur injeksi, lalu ada area bekas tambang, di mana bekas tambang yang tidak terpakai, lalu ada bendungan menampung limbah tambang. Dan di sini ada beberapa metode pengolahan limbah B3, yakni yang pertama adalah thermal. Thermal itu menggunakan atau memanfaatkan panas, menggunakan uh, menggunakan panas untuk metode pengolahannya. Lalu ada stabilisasi dan solidifikasi, yakni lokasi pada metode itu harus berada di daerah yang bebas banjir dan apa ya, dapat dilakukan rekreasi dengan teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ketentuannya itu kayak memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Lalu kayak sudah dilakukan khusus organik dan organik, analisis organik dan anorganik, lalu biasanya berunsur cair ataupun lumpur. Nah, lalu ini bisa dilakukan dengan cara kayak pengaturan komposisi antara limbah B3 dan bahan baku lain yang digunakan, lalu pencampuran limbah B3 dan bahan baku lain hingga mendapatkan campuran homogen dan pengaturan nilai pH. Lalu ada juga cara perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dengan cara bioremediasi. Bioremediasi itu terbagi dua, ada metode land farming ataupun biopet. Land farming itu kayak menghamparkan limbah B3 di fasilitas pengolahan dengan ketinggian paling tinggi 30 cm dan melakukan proses pengadukan secara teratur dan periodik untuk mengoptimalkan proses pengolahan. Sedangkan biopile itu dilakukan dengan menumpuk limbah B3 di fasilitas pengolahan setinggi 1,5 meter sampai dengan 3 meter. Lalu ada
metode dengan elektrokoagulasi. Ini dilakukan terhadap limbah B3 yang memiliki fase cair. Dengan cara melakukan pemisahan antara pengotor dan limbah B3 dengan menggunakan aliran listrik searah dengan arus maksimal dan tegangan yang telah disesuaikan. Lalu ada juga pencucian ya, ini dengan pencucian tangki kapal gitu. Terus ada juga pencucian kemasan bekas ataupun limbah B3. Lalu ada fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang pertamanya ada fasilitas gedung. Gedung ini bisa untuk menyimpan kategori satu, kategori 2 tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Lalu untuk tangki dan kontainer itu bisa menyimpan kategori satu, kategori 2 tidak spesifik, dan spesifik umum. Lalu untuk silo sendiri itu bisa untuk menyimpan limbah B3 kategori satu, kategori 2 tidak spesifik, spesifik umum, ataupun spesifik khusus. Dan untuk waste file itu hanya untuk kategori 2 spesifik khusus. Begitu juga dengan waste impoundment, dia hanya untuk kategori 2 spesifik khusus. Dan untuk yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa untuk kategori 1, kategori tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Nah, untuk batas penyimpanannya sendiri untuk kategori 1 maksimal adalah 180 hari. Lalu untuk kategori tidak spesifik itu 365 hari. Lalu untuk kategori 2 spesifik itu ada 365 hari, dan sedangkan untuk spesifik itu 365 hari. Sekarang ada fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan. Nah, yang berupa bangunan ini harus memiliki karakteristik penyimpanan. Untuk karakteristik penyimpanan yang mudah menyala itu harus memiliki spesifikasi, yakni memiliki tembok rendah dengan bangunan lain yang berdampingan. Terus struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Lalu konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur, serta diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Sedangkan untuk penyimpanan yang memiliki karakteristik mudah meledak, itu spesifikasinya adalah konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Lalu lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Lalu setiap memenuhi ketentuan suhu ruangan. Selain itu diberikan penerangan yang tidak mudah menyebabkan ledakan ataupun percikan listrik. Sedangkan untuk yang kategori karakteristik reaktif, korosif, atau beracun harus memiliki penyimpanan dengan spesifikasi konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas, konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosisi dan api, serta diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Untuk waktu penyimpanan limbah B3 sendiri berdasarkan kategori dan jumlahnya. Untuk limbah B3 kategori 1 atau kedua itu yang dibuang lebih dari 50 kg per hari itu waktu penyimpanannya 90 hari. Untuk kategori 1 yang dimana jumlah limbahnya itu kurang dari 50 kg per hari itu 180 hari. Dan untuk kategori 2 tidak spesifik dan spesifik umum yang kurang dari 50 kg per hari itu waktu penyimpanannya 365 hari. Dan untuk kategori 2 spesifik khusus yang jumlah limbahnya tidak dibatasi itu 365 hari. Nah, ada pemanfaatan limbah B3. Yang pertama ini limbah contoh limbahnya paint sludge itu bisa dijadikan bahan bakar alternatif. Lalu ada fly bottom ash bisa dijadikan bahan baku batako atau paving block. Lalu bisa ada paper sludge bisa jadi bahan baku kertas low grade. Lalu ada fly bottom ash bisa jadi bahan baku lapisan jalan. Lalu ada limbah api atau aki limbah itu bisa jadi timah hitam. Lalu ada fly bottom ash bisa jadi beton ramah lingkungan. Paper sludge bisa jadi bahan bakar alternatif. Silika terkontaminasi bisa jadi bahan baku industri reflektor. Dan kemasan bekas bisa menjadi bahan baku peleburan logam, serta solvent bekas bisa menjadi bahan baku alternatif. Nah, di sini adalah fasilitas pengawatan limbah B3. Nah, untuk pengawatan limbah B3 sendiri itu ada 3 ya, yakni ada
pengangkutan jalan, lalu ada yang pengkereta apian, dan ada juga pengkapalan. Dan untuk eh, kategori limbah, eh, limbah kategori satu, eh, alat angkut yang tertutup itu untuk limbah kategori satu, dan sedangkan untuk alat angkut yang tertutup itu limbah B3 yang kategori 2. Lalu di sini ada beberapa ketentuan dalam untuk alat pengangkutan limbah. Sini harus ada nama perusahaan dan simbol di sampingnya, harus ada nama perusahaan, dan harus ada simbol di empat sisi, di kiri, kanan, depan, belakang. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.